Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kafara fa'alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada pagi hari ini tentang fadilah para ulama, para kiai, para asatid sering mengupas tentang fadilah-fadilah amal. Bahkan ditulis juga beberapa judul buku tentang fadilatul a'mal, tentang keutamaan beramal. Fadilah di dalam Al-Quran, kalau kita buka kitab Mu'jam atau Fathur Rahman, kitab untuk cepat mencari ayat-ayat Al-Quran, kita temukan penjelasan tentang fadilah itu begitu sangat banyak di dalam Al-Quran. Nanti kalau punya Fathur Rahman atau punya Mu'jam, bisa dilihat ya, diindeks tentang fadilah, dicari huruf fa, dzat sama lam, maka kita temukan begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang fadilah ini. Secara umum fadilah itu diartikan dengan keutamaan, diartikan juga dengan keunggulan, kelebihan, dan banyak juga diartikan dengan karunia. Misalnya kita bisa membaca di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-45, 44-45 sebagaimana tadi yang kita baca. Man kafara fa'alai kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Di akhir surat, di akhir ayat 45 ini, Allah memberi janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan memberi balasan min fadlih, dari fadilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemah dijelaskan, Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Salah satunya. Saking favoritnya tentang fadilah ini, biasanya digunakan juga sebagai nama.
Perempuan ada yang namanya Umi Fadilah, misalnya begitu ya. Laki-laki ada namanya Pak Fadol, Pak Fadli, Pak Fadil. Tokoh nasional yang namanya Pak Bambang Fadil Muhammad, nah gitu misalnya. Jadi mengharap akan diberikan karunia, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab kuning yang di dalamnya banyak membahas tentang fadilah-fadilah. Saya melihat isinya, saya temukan paling tidak itu ada 20 sampai 25 bab khusus menjelaskan tentang fadilah-fadilah ini. Saya sebutkan saja, misalnya Fadilatus Syam, membahas tentang keutamaan puasa. Membahas fadilah Lailatul Qadar, membahas tentang fadilah Syahrul Ramadan, membahas soal fadilah Syahrul Sya'ban, membahas soal fadilah ilmu, fadilah bersedekah pada jalan sabilillah, fadilah sholat berjamaah, fadilah tauhid, fadilah taubah, fadilah birrul walidain, memuliakan orang tua kita, fadilah salam, assalamualaikum warahmatullahi, fadilah puasa Syawal, fadilah doa, dzikir dan doa, baik secara zahir maupun dengan cara khafi, fadilah qiraatul Quran, fadilah istiqomah, fadilah mahabbah lillah war rasul, mahabbah atas dasar dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Fadilah 10 hari bulan Dzulhijjah, dan sangat banyak sekali. Nah, kesempatan yang singkat ini saya mungkin kalau nutut 3 bagian penting saja dari fadilah yang akan kita sampaikan. Kalau tidak nutut ya cukup 2 saja. Ya. Pertama adalah fadilah dzikir dan doa. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Kita dianjurkan untuk banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlah yang sangat banyak. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab, kalau tidak salah ayatnya 40-41. Ayat ini populer insya Allah ya, kita semua mungkin hafal. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, zikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang sangat banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, baik pada pagi maupun petang. Kita garis bawain ya, pagi dan petang itu memang istimewa waktunya ya, istimewa. Meskipun dzikir itu bisa dilakukan dalam waktu kapanpun, tetapi ada yang diistimewakan Allah dalam ayat ini. Dzikir pagi dan dzikir petang. Sebagian menjelaskan karena pagi dan petang itu adalah saatnya malaikat siang dan malaikat malam itu sedang proses bergantian tugas. Kita bersyukur hadirin Bapak Ibu sekalian bisa sholat subuh berjamaah.
Sholat subuh berjamaah itu masyhud, disaksikan oleh malaikat pagi dan malaikat malam yang sedang proses pergantian. Bisa dibaca dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk sholat 5 waktu, yang sepintas seperti sholat 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat pagi dan malaikat siang. Sehingga waktu pagi dan siang dan sore itu waktu yang sangat tepat untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut di sini tidak menyebut angkanya berapa, tapi zikir kepada Allah itu zikir sebanyak-banyaknya. Maka kosok balinya, lawan dari ini ya, mafhum mukhalafahnya berarti kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kalau kita sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lupa kepada diri kita sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu menjadi orang-orang nasullah yang lupa kepada Allah fa ansahum anfusahum, kemudian mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, maka mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kosakata bahasa Indonesia lupa itu kemudian ditambahi dengan kalimat daratan, ya Pak ya. Lupa daratan, lupa daratan wis enggak karu-karuan sudah nggih. Ya itu tadi, akhirnya lupa kepada dirinya sendiri. Kalau sudah lupa dirinya sendiri, ujungnya mereka akan menjadi orang-orang yang fasik, yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik yang masih muda-muda, terutama ya kalau kita ini diberi contoh sederhananya, kalau selesai sholat 5 waktu, setidaknya zikirnya 100 kali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah menjadi 100. Tapi tentu itu menjadi masih sangat sedikit, karena perintah Allah adalah zikir dengan zikir sebanyak-banyaknya. Nanti cari adik-adik dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa makhluk yang diciptakan Allah di langit dan yang diciptakan di bumi itu sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an itu burung-burung ketika mengepakkan sayapnya itu ya, sambil terbang begini ini, ternyata dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu saja ya bagaimana bunyinya dan apa yang dilafadzkan oleh burung. Yang menarik itu nek sengenge ate muncul. Nah, itu burung-burung itu memberi tanda kepada kita dengan ocehannya ya, pagi hari itu ya. Kita kadang-kadang nek kerinan sholat itu kedisian manuk ngoceh ya. Sedang berzikir kepada Allah. Bayangkan setiap kepaan dia berzikir kepada Allah, semakin jauh dia mengepakkan sayapnya mencari fadilah Allah, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nguping hadirin sekalian kepada orang-orang yang gemar ngingu burung doro, andukan doro nih Bang. Itu ternyata tandingnya itu bukannya lokalan sini saja, Pak. Tandingnya itu bisa sampai Jakarta katanya. Aku bayang ngepakkan sayap dari Lumajang sampai Jakarta itu berapa kali kepaan. Sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara sing adu doro
Ya, mudah-mudahan masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Terus burung dorone nek lesu, nek lapar yang mampir teng pundi kan ya. Tapi kok yo ingat gitu Pak ya. Lumajang Jakarta itu loh, tanding doro. Doronya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu fadilahnya sangat banyak sekali. Orang yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Uzkuruni azkurkum. Zikirlah, ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu. Maka siapa yang tadi lupa kepada Allah, maka Allah pun akan lupa kepada yang bersangkutan dan bahkan dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Uzkuruni azkurkum. Di sepintas ayat yang dibaca oleh Ustadz Zainal tadi menyebut zikir salah satunya bukan hanya zikir kepada Allah tetapi juga sekaligus zikir nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Wadkuru nikmatallahi alaikum, ingat dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu sekalian. Jumlahnya tak terhingga saking banyaknya. Nilai kesehatan saja kalau dinilai dengan rupiah itu nilainya sudah sangat luar biasa. Kalau sudah sakit itu baru tahu kalau kesehatan itu jumlahnya nilainya sangat luar biasa. Butuh oksigen, nah itu saja oksigen saja harganya berapa gitu. Pas musim Covid kemarin itu kelangkaan oksigen kita bisa tahu betapa mahalnya oksigen. Padahal setiap hari kita nyedot menghirup oksigen yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita. Maka kalau kita akan menghitung nikmatnya Allah, sungguh tidak akan bisa kita menghitung saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ayat yang surat Ali Imran yang dibaca oleh Ustadz Zainal tadi antara lain juga mengingatkan supaya di samping zikir kepada Allah, jangan lupa juga zikir atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ada sebutannya Kiai Beling ya. Kiai Beling itu MH Ainun Najib mengajukan pertanyaan. Kenapa sapi itu kalau jalan kok begini-begini ya? Kuda kalau jalan kok manggut-manggut. Apa Dik ya? Kenapa ya? Kenapa kuda kok manggut-manggut begini, sapi kalau jalan kok begini? Saya sesungguhnya tidak tahu jawabannya ya. Tapi MH ini Najib membocorkan jawabannya. Kuda ketika jalan kok begini-begini ini karena dia sedang memuji kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lumajang terkenal loh bagi kuda kencak, nggih. Kalau sedang kencak kan begini-begini ya. Nah, dia sedang melafadzkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Iku nek sing main kuda kencak itu ngerti kalau kudanya sedang memuji kepada Allah, dia akan malu. Akan malu. Sementara sapi kalau jalan kok begini-begini, apa yang dibaca sapi kira-kira? Nah, itu melafadzkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Semakin jauh sapinya jalan ya, itu semakin banyak kalimat tahlil yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha. Iku sing numpak iku sapine dipecuti, bayangkan ya. Padahal sapi ini sedang membaca tahlil la ilaha illallah. Karena ada ungkapan ini hadirin sekalian, afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah melafadzkan kalimat tahlil la ilaha illallah.
Sampai kita orang-orang ini menyontoh hewan sapi zikirnya kadang-kadang sambil diginikan kalau kita sedang berzikir hadirin kalian ya. Luar biasa. Diperintahkan oleh Allah untuk zikir dengan zikir yang sebanyak-banyak. Bisa dengan cara berdiri, bisa dengan cara duduk, bisa dengan cara sedang berrebahan, bisa pada saat kita jalan kaki, bisa pada saat kita sedang mengendarai kendaraan, kita lafadzkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teorine gampang nggih. Nglampaine kadang-kadang sing angel sekalian. Ibu-ibu pada saat menggoreng nasi atau menggoreng lauk pauk sebenarnya bisa dimanfaatkan sambil ongseng-ongseng itu nggih. Lah, itu berzikir kepada Allah tambah bagus. Manfaatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa menenangkan. Banyak penelitian ini ya, banyak penelitian yang dilakukan baik sarjana muslim maupun sarjana non muslim. Orang yang zikirnya kepada Allah sangat bagus itu bisa menciptakan ketenangan jiwa kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, supaya tidak terlalu siang. Yang kedua, kita dianjurkan untuk banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi kita sekalian. Fadilah membaca sholawat di buku-buku dijelaskan sedemikian rupa banyaknya. Dan ini merupakan salah satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Gimana perintah Allah bersolawat? Ini sering dibaca oleh khotib di atas mimbar. Ayatnya sangat populer Pak Bambang ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab 56. Sholawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi itu diartikan dengan memberi rahmat dan barokah. Sholawat malaikat kepada Kanjeng Nabi itu diartikan dengan mendoakan dan memberikan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya kita sekalian adalah juga sebagai bagian doa supaya Rasulullah Muhammad SAW diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang istimewa. Nah, ini kalau di kitab-kitab cari fadilahnya sholawat sangat banyak sekali ya sekalian. Kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Salah satu hadis yang populer, meskipun sebagian ini menyatakan hadis yang lemah, tetapi memberi semangat kepada kita. Sebagian menyatakan hadis ini kuat. Man shalla alayya, barang siapa bersolawat atas aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholatan dengan satu solawat, membaca satu solawat saja, sallallahu alaihi, maka Allah akan bersolawat atasnya biha, dengan solawat itu asyron, dengan 10 kali lipatnya. Sekali kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita dengan 10 kali lipatnya. Bahkan kalau di halakoh, di torikoh membaca sholawat itu menjadi sebuah kewajiban yang sangat-sangat istimewa. Sampai ada ungkapan setidak-tidaknya sehari pada pagi hari itu harus membaca 350 kali sholawat. Sorenya membaca 350 kali sholawat. Ada yang mengalikan 2 kali lipatnya, siangnya 700 kali lipat,
kemudian malamnya 700 kali lipat. Saking semangatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita sedang Maulid Nabi, memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita dianjurkan salah satunya di samping memuliakan namanya, kita juga bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Solawat yang paling bagus menurut saya adalah solawat yang diajarkan langsung oleh Allah dan diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW yang kita baca ketika kita sedang at-tahiyat. Dikenal dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Teks solawat sangat banyak sekali, ada yang sangat singkat. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain, boleh. Istimewanya adalah sholat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita sedang at-tahiyat. Saya mengutip fadilah sholawat. Di sini saya kutipkan 5. Yang pertama, sholawat itu menjadi jalan dikabulkannya doa. Jadi supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah, di samping membaca bismillah, diteruskan dulu dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita baru berdoa. Ada keterangan kalau orang berdoa langsung tidak membaca sholawat, doanya gantung di langit, hadirin sekalian. Jadi sebelum kita memulai doa kita, dianjurkan untuk membaca sholawat. Nah kalau di dalam sholat tentu tuntunannya berbeda dengan cara berdoa kita di luar sholat. Yang kedua, orang yang banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi akan ditinggikan derajatnya. Dengan hadis rawahu Muslim tadi, sekali saja membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi akan dibalas dengan 10 kali keistimewaan dari Allah, termasuk di dalamnya adalah derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan berkumpul dengan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Fadailul A'mal dikatakan, orang yang paling dekat kedudukannya dengan Kanjeng Nabi di akhirat kelak adalah orang yang banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Umat Nabi yang paling medit adalah umat Nabi yang jarang-jarang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, yang kelima adalah yang kita harapkan, ini betul-betul diharapkan oleh kita semua umat Islam, adalah mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang maha dahsyat, yang diberikan Allah keistimewaan hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Sehingga dalam hadis itu dijelaskan seluruh umatnya Kanjeng Nabi pasti masuk ke dalam surga. Asal mau saja ya kalian. Kecuali orang yang tidak mau, orang yang enggan masuk ke dalam surga, dia tidak akan masuk surga. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu diistimewakan, seluruh umatnya Kanjeng Nabi sebenarnya diberi keleluasaan untuk masuk ke dalam surga dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan.
Ada sahabat yang heran, kok ada umatnya Nabi Muhammad yang enggan masuk surga? Kila may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat kemudian tanya kepada Rasul, sopo sing boten purun masuk ke dalam surga? Kok ono wong sing boten purun masuk ke dalam surga? Kan aneh nih. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi dengan jawaban yang sangat luar biasa. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada syariatku, dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak mau taat kepada ajaran syariatku, faqad aba, maka sungguh dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Cukup saya kira hadirin sekalian, 2 bagian fadilah saja sudah sangat luar biasa, kita bisa memahaminya, bisa kita pelajari sendiri ya. Setidaknya di kitab Duratun Nasihin itu ada 25 ya. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah, perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, hidup bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.